Selamat siang teman-teman dan Pak Eksa. Berikut saya akan mempresentasikan terkait analisis penjualan tembaga dan perak. Sebelumnya, perkenalkan saya Yogi Setiagung Gede Santana dengan NIM 2413012. Saya Muhammad Ade Sekal Rizky dengan NIM 2413017. Berikut adalah roadmap data penjualan, gambaran umum dan deskripsi data, uji model validasi, dan analisis korelasi. Ini merupakan tabel data penjualan produk yang dimana menggunakan dua variabel yaitu tembaga dan perak dengan periode selama 12 data. Description statis pada tabel ini kita dapat melihat nilai angka dari data yang dikumpulkan sebesar N sama dengan 12. Sampel atau data. Indeks penjualan pada dua penjualan memiliki nilai minimum 58038 dan 67954. Kemudian maksimum 10293 dan 12622. Min atau rata-rata pada tembaga yaitu 61967,17 dan perak 11513,58. Standar deviasi atau standar deviation pada dua penjualan sebesar 3157,739 dan 639,554. Urutan waktu menunjukkan rentan pengamatan dari periode 1 hingga 12. Berikut adalah grafik histogram. Pada kedua grafik histogram menggambarkan pola penyebaran data untuk perak dan tembaga selama 12 periode pengamatan. Dengan karakteristik yang cukup kontras, pada grafik perak, data terlihat lebih rapi dan berkumpul di tengah sekitar angka 11.500, membentuk pola lonceng yang simetris, menandakan bahwa nilai perak cenderung stabil dan konsisten di sekitar rata-ratanya. Sebaliknya, grafik tembaga menunjukkan penyebaran yang lebih lebar dan tidak beraturan, di mana frekuensi tertinggi justru berada di area nilainya lebih rendah sekisaran 58.000 hingga 60.000, namun memiliki rentan nilai yang sangat jauh hingga mencapai 68.000. Hal ini secara visual menginformasi bahwa meskipun tembaga memiliki nilai nominal yang jauh lebih tinggi daripada perak, fluktuasi atau perubahan nilainya jauh lebih drastis dan kurang stabil dibandingkan dengan perak yang datanya lebih mengkelompok. Berikut adalah uji atau model validasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari tabel tersebut, hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,044 yang mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel perak dan tembaga berada pada kategori sangat lemah. Selain itu, nilai R square sebesar 0,002 menunjukkan bahwa variabel perak hanya mampu menjelaskan variasi pada variabel tembaga sebesar 0,2%. Selebihnya, sebesar 99,8% variasi variabel tembaga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikan untuk variabel perak adalah 0,163 dan variabel tembaga adalah 0,200. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data untuk kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan asumsi dasar untuk analisis statistik parametrik telah terpenuhi. Lalu untuk tabel correlation, hasil uji korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi antara tembaga dan perak sebesar 0,044 yang mengindikasikan hubungan yang sangat lemah dan hampir tidak ada. Hal ini dipertegas oleh nilai signifikansi sebesar 0,892 yang jauh di antara taraf signifikansi 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel tembaga dan perak. Selain itu, hasil analisis bootstrap dengan interval kepercayaan 95% yang mencakup angka 0 dari minus 0,58 hingga 0,559 semakin memperkuat kesimpulan bahwa hubungan kedua variabel tersebut tidak nyata atau tidak meyakinkan dalam periode pengamatan ini. Lalu, secara keseluruhan, hasil analisis data menunjukkan bahwa meskipun variabel tembaga dan perak memiliki distribusi data yang normal, keduanya memiliki karakteristik
tren, dan hubungan yang sangat berbeda. Variabel tembaga mendominasi secara nominal dengan fluktuasi yang dinamis pada kisaran angka 60.000, sementara perak cenderung stabil pada kisaran 11.000. Tanpa adanya lonjakan yang drastis, hasil uji regresi mempertegas bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya, di mana variabel perak hanya memberikan kontribusi pengaruh sebesar 0,2% terhadap tembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergerakan nilai kedua komoditas ini terjadi secara independen dan dipengaruhi oleh faktor eksternal lain di luar model penelitian ini. Terima kasih atas presentasi kita.